Selamat malam semuanya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas E, yaitu Bu Afi dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kuis UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berikut anggota kelompok 2 yang terdiri atas 9 orang. Ada Andini dengan NPM akhiran 017, ada Adel dengan NPM akhiran 022, ada Amel dengan NPM akhiran 113, ada Gabriela dengan NPM akhiran 115, ada Nabila dengan NPM akhiran 163, ada Luis dengan NPM akhiran 172, ada Lintang dengan NPM akhiran 232, ada Yohana dengan NPM akhiran 296, dan ada Karik Desinta dengan NPM akhiran 310. Baik, saya akan membahas pendahuluan dari jurnal berikut. Perusahaan itu mengalami pertumbuhan pesat dan semakin kompleks dengan banyak anak perusahaan dan perusahaan asosiasi di berbagai negara. Investor yang tertarik itu menanamkan modal itu cenderung menggunakan pendekatan komprehensif untuk menilai potensi investasi berdasarkan rasio keuangan dari laporan keuangannya tersedia. Namun, banyak panduan rasio keuangan yang ada itu hanya berlaku untuk laporan keuangan individu dan bersifat teoretis tanpa aplikasi praktis. Artikel ini itu bertujuan mengembangkan metode analisis laporan keuangan konsolidasi atau CFS yang lebih bermanfaat dalam praktek nyata. Berdasarkan penelitian Karmanska tahun 2006, artikel ini tuh menunjukkan bahwa analisis rasio CFS itu memerlukan pendekatan analitis yang berbeda dari laporan keuangan individu atau SFS untuk mengungkapkan aspek khusus dan faktor resiko kelompok perusahaan. Setiap rasio yang diajukan oleh Karmanska itu dianalisis, dijelaskan, dan diterapkan dalam studi kasus praktis menggunakan metode GDP. Sebagai contoh, struktur artikel itu mencakup pembahasan literatur terkait laporan induk dan konsolidasi, metode penelitian, dan analisis rasio laporan konsolidasi dari GDP. Penelitian ini itu menyimpulkan bahwa analisis rasio CFS itu memberikan wawasan yang lebih mendalam dan praktis tentang aktivitas dan risiko kelompok perusahaan dibandingkan dengan analisis SFS. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tinjauan pustaka. Grup perusahaan itu perlu menyiapkan 2 set laporan keuangan konsolidasi atau LKK. Hal ini itu lebih unggul dalam memberikan gambaran yang lebih baik tentang posisi keuangan perusahaan dibandingkan laporan keuangan individu. Penelitian oleh Muller itu menunjukkan bahwa LKK itu memiliki relevansi nilai yang lebih tinggi dalam menangkap informasi yang mempengaruhi harga saham, dan relevansi ini tuh meningkat setelah adopsi IFRS. Penelitian tambahan oleh Niskanen et al. Dan Goncharov et al. Itu juga mendukung keunggulan LKK meskipun kedua jenis laporan ini memberikan informasi yang berbeda. Soti itu menemukan bahwa informasi tentang kepentingan dan pengendalian atau NCI itu dalam LKK memberikan informasi tambahan yang signifikan tentang profitabilitas induk dan kontrol pada tingkat grup. Meskipun sedikit mengurangi relevansi nilai LKK, pengurangan ini itu tidak signifikan bagi analisis dan investor. Meskipun ada banyak publikasi tentang analisis rasio laporan keuangan, analisis spesifik untuk LKK itu jarang sekali untuk ditemukan. Nama saya Gabriela Zelina Lenza dengan NPM 115. Di sini saya akan menjelaskan metode apa yang digunakan pada analisis rasio keuangan konsolidasi pada jurnal ini. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode analisis rasio keuangan yang dikembangkan oleh Karmanska pada 2006, yang berbasis pada pendekatan yang dikembangkan oleh Wiankowski pada 1999. Dan metode ini tuh menggunakan 38 rasio yang menggambarkan keuntungan, kemampuan pembayaran, arus kas, dan kewajiban dari korporasi. Dan dalam analisis ini, metode ini dipilih karena dapat memperluas analisis keuangan dengan dasar fitur yang lebih spesifik untuk laporan keuangan dan dikonsolidasi. Dan metode ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama ini ada kelebihannya. Metode ini tuh karena dapat menganalisis berbagai aspek dari keuangan korporasinya, termasuk keuntungan, kemampuan pembayaran, arus kas, dan kewajiban, serta hubungan antar entitas grup dengan pemegang saham minoritas. Kemudian kekurangan dari metode ini tuh karena metode ini tadi itu menggunakan 38 rasio yang dapat membuat analisis ini tuh jauh menjadi lebih kompleks dan menjadi sulit dipahami.
Kemudian dalam analisis ini, metode ini tuh diterapkan pada GDB, sebuah grup korporasi yang beroperasi di Bursa Efek di Jerman. Dan analisis ini tuh dilakukan untuk memverifikasi kepraktisan metode ini itu dan untuk mengetahui bagaimana metode ini dapat digunakan untuk menganalisis keuangan korporasi yang beroperasi di Bursa Efek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Lois Ewnika Nainggolan, NPM 172, akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan konsolidasi yang terkait dengan proposisi dari set khusus rasio atau yang sering disebut sebagai RACV Assets dan contoh kegunaannya. Yang pertama adalah mengenai set A atau yang sering disebut sebagai analisis grup rasio profitabilitas. Rasio nomor 1 atau profitabilitas penjualan kotor. Indikator pertama menunjukkan persentase uang yang diperoleh dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah memperhitungkan biaya penjualan. Ini adalah rasio profitabilitas yang paling luas karena hanya menunjukkan proporsi harga pokok penjualan terhadap total pendapatan dari penjualan. Rasio nomor 2 atau yang sering disebut sebagai profitabilitas penjualan bersih. Rasio ini mengukur persentase dari pendapatan yang tetap menjadi milik perusahaan setelah menutupi biaya penjualan, biaya distribusi, dan biaya administrasi. Hal ini penting bagi perusahaan karena menunjukkan bagian pendapatan yang tersisa untuk biaya keuangan dan membayar pajak. Rasio yang ketiga yaitu pengembalian ekuitas dari aktivitas operasi. Rumus berikutnya menunjukkan berapa banyak laba operasi yang dihasilkan perusahaan dengan uang yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham dan kepentingan non-pengendali yang telah diinvestasikan. Rasio nomor 4 yaitu imbal hasil ekuitas. Sementara rasio sebelumnya menghitung laba operasi untuk pemegang saham, rasio ini mengukur berapa banyak laba bersih atau rugi yang perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan menggunakan ekuitas yang hanya dimiliki oleh pemegang saham induk. Hal ini menunjukkan efisiensi grup dalam hal menghasilkan laba. Rasio nomor 5 yaitu imbal hasil ekuitas sebelum pajak. Rumus ini menghitung tingkat laba yang dihasilkan dari ekuitas perusahaan sebelum membayar pajak. Rasio nomor 6 yaitu imbal hasil atas ekuitas dengan memperhitungkan kejadian luar biasa dan kejadian sebelum pajak. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dari ekuitasnya dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari pos luar biasa terhadap fungsi perusahaan, dengan catatan bahwa hanya berguna untuk kelompok yang diizinkan untuk menggunakan kategori keuntungan dan kerugian luar biasa. Rasio selanjutnya yaitu rasio nomor 7 adalah imbal hasil atas aset. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan seluruh aset grup perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasionya semakin baik karena perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dari investasi. Namun nilai laba atas aset atau yang sering kita sebut sebagai ROA atau Return on Asset yang terlalu tinggi dapat berarti bahwa manajer tidak berinvestasi pada aset baru atau meningkatkan aset lama, dan fraksi mungkin meningkat dari tahun ke tahun hanya karena penurunan aset yang menurun karena penyusutan. Rasio nomor 8 yaitu imbal hasil atas modal yang digunakan dalam grup perusahaan. Rasio lancar ini menunjukkan seberapa efisien manajemen menggunakan tidak hanya ekuitas, tapi juga ekuitas jangka panjang yaitu pembiayaan jangka panjang penuh perusahaan. Hal ini memungkinkan para investor dan kreditor untuk memeriksa apakah pengembalian investasi ini sesuai dengan persyaratan mereka. Nah, selanjutnya di sini terdapat tabel yang menunjukkan rasio profitabilitas, analisis dari rasio profitabilitas dalam persen. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam tabel tersebut ada beberapa hal. Yang pertama yaitu profitabilitas penjualan kotor grup atau rasio nomor 1 tampaknya tinggi di awal tetapi terus menurun dengan penurunan sebesar 6% selama 5 tahun pertama. Setelah itu menjadi stabil pada tingkat 88%. Nah,
Penurunan ini dapat terjadi karena yang pertama, peningkatan yang relatif kecil pada pendapatan penjualan hingga tahun 2014 dan pertumbuhan yang stabil sekitar 10% setelahnya, yang terutama didorong oleh pendapatan tambahan dari perdagangan derivatif. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan yang merupakan biaya terkait volume dalam kasus GDB telah meningkat setiap tahun. Namun sejak tahun 2015, peningkatan ini telah melambat dan telah dikompensasi oleh pendapatan tambahan sehingga menghasilkan profitabilitas bruto yang stabil. Selanjutnya, penurunan profitabilitas yang sedikit lebih besar dapat dilihat pada profitabilitas penjualan bersih grup yang merupakan rasio nomor 2. Jika kita menyesuaikan angka tahun 2010 untuk biaya-biaya yang terkait dengan restrukturisasi setelah krisis ekonomi, maka kita akan melihat penurunan profitabilitas yang sedikit lebih besar tadi. Kemudian yang ketiga, rata-rata imbal hasil bersih atas ekuitas atau yang sering disebut sebagai return on equity yang merupakan rasio nomor 4 adalah 25,8% antara tahun 2010 dan 2019. Beberapa poin persentase di bawah ROE operasional yang ROE operasional ini adalah rasio nomor 3 dengan nilai rata-rata 33,3% selama periode yang dianalisis. Selanjutnya, nilai laba atas ekuitas dari kegiatan usaha atau yang sering disebut sebagai rasio nomor 5 sebanding dengan ROE dari kegiatan usaha. ROE ini tadi rasio nomor 3 yang berarti bahwa keuntungan dan kerugian keuangan dan hasil dari investasi ekuitas memiliki dampak yang kecil terhadap profitabilitas kelompok usaha karena tidak ada item yang dapat diklasifikasikan sebagai keuntungan atau kejadian luar biasa untuk GDB, maka ROE yang memperhitungkan pos-pos luar biasa dan sebelum pajak rasio nomor 6 sama dengan ROE sebelum pajak rasio nomor 5. Selanjutnya yaitu return on asset standar atau rasio nomor 7 dihitung menurut aturan yang dijelaskan dalam berfluktuasi di sekitar tingkat rata-rata 0,5%. Jika kita menghitung ulang rasio ini tanpa memperhitungkan instrumen keuangan PKC, rasio nomor 7A meningkat menjadi rata-rata 2,2% selama 10 tahun yang masih belum tinggi karena nilai asetnya itu besar, terutama pada bagian goodwill, aset tidak berwujud, dan piutang. Selanjutnya, imbal hasil atas modal yang digunakan atau rasio nomor 8 dalam versi standarnya sangat tidak stabil dengan penurunan yang sangat besar pada tahun 2013. Untuk konsistensi, item instrumen keuangan yang dimiliki oleh pihak counterparty dikecualikan dalam viabilitas lancar, maka tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam kelompok korporasi mengurangi volatilitasnya dengan nilai terendah meningkat dari 5% menjadi 12,2% pada 2018 dan dengan rata-rata 15,3%. Ini merupakan rasio nomor 8A. Ini berarti bahwa perusahaan GDB mampu menghasilkan pengembalian rata-rata 15,3% dari ekuitas dan utang jangka panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nina dan Syafutri dengan NPMI 017 ingin memaparkan tentang analisis dari RA, CFS, SET-B, yaitu analisis rasio pengaruh entitas bisa dari grup terhadap hasil keuangannya. Nah, di sini ada nomor 9, yaitu dampak entitas induk terhadap laba rugi yang diatribusikan ke grup. Nah, rumusnya yaitu laba bersih atau rugi entitas induk dibagi laba bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk ditambah kerugian penurunan nilai goodwill dari anak perusahaan. Dikurangi keuntungan pembelian wajar anak perusahaan. Interpretasinya di sini rasio tinggi menunjukkan grup sangat bergantung pada aktivitas entitas induk. Hal ini mungkin terjadi karena entitas induk menghasilkan laba jauh lebih tinggi dibandingkan entitas lain atau entitas lain dalam grup merugi, sehingga harus ditutupi oleh entitas induk. Terus di sini ada nomor 10, yaitu dampak anak perusahaan terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan ke grup. Rumusnya yaitu laba bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dikurangi laba bersih atau rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat menurut ekuitas dikurangi laba bersih atau rugi entitas induk dikurangi keuntungan pembelian wajar entitas asosiasi dan joint venture ditambah induk
ditambah kerugian penurunan nilai goodwill entitas asosiasi dan joint venture dibagi laba bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dikurangi keuntungan pembelian wajar entitas asosiasi dan joint venture ditambah kerugian penurunan nilai goodwill entitas asosiasi dan joint venture. Nah, interpretasinya di sini rasio ini menunjukkan kontribusi anak perusahaan terhadap laba grup secara keseluruhan. Laba anak perusahaan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup sehingga tidak tercantum langsung. Rasio ini untuk membantu menilai ketergantungan grup pada profitabilitas anak perusahaannya. Posisinya nomor 11, dampak entitas asosiasi terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan ke grup. Nah, rumusnya itu laba bersih atau rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat menurut ekuitas dibagi laba bersih rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk ditambah kerugian penurunan nilai goodwill anak perusahaan dikurangi keuntungan pembelian wajar entitas asosiasi dan joint venture. Nah, interpretasinya di sini, rasio ini mengukur dampak entitas asosiasi dan joint venture terhadap laba bersih atau rugi grup yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk. Nah, di sini ada nomor 12, yaitu dampak penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi yang diatribusikan ke grup. Rumusnya yaitu kerugian penurunan nilai goodwill anak perusahaan atau laba bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk ditambah kerugian penurunan nilai goodwill anak perusahaan. Nah, interpretasinya di sini rasionya menunjukkan berapa bagian laba bersih konsolidasian atau sebelum penyesuaian penurunan nilai goodwill yang berasal dari penurunan nilai goodwill. Nah, tren rasio ini selama beberapa tahun menunjukkan kualitas investasi entitas induk. Jika rasio ini hanya sesekali di atas nol, maka situasinya normal. Namun jika terus-menerus dihitung selama beberapa tahun, kebijakan investasi grup perlu ditinjau ulang dan investasi yang merugi mungkin perlu divestasi atau dilepas. Terus nomor 13 di sini ada dampak keuntungan pembelian wajar terhadap laba rugi yang dapat diatribusikan ke grup. Rumusnya itu keuntungan pembelian wajar perusahaan dan joint venture atau laba bersih atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk. Interpretasinya di sini rasio ini dibuat karena keuntungan pembelian wajar anak perusahaan dan joint venture merupakan peristiwa non-recurring atau tidak berulang yang hanya dicatat pada periode terjadinya. Oleh karena itu, rasio ini tidak boleh digabungkan dengan item lain yang lebih reguler karena dapat mengganggu tren. Rasio ini menyoroti tahun-tahun di mana investasi yang menghasilkan keuntungan pembelian wajar terjadi. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin banyak anak perusahaan dan joint venture yang dibeli dengan harga di bawah nilai wajarnya, menandakan bahwa manajemen yakin mereka dapat mereorganisasi perusahaan yang undervalued tersebut dan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, di sini ada tabel 2. Berikut analisis dari tabel 2. Nah, yang pertama ada bagi hasil dari DBAG yaitu nomor 9. Mayoritas keuntungan GDP dihasilkan oleh perusahaan induknya DBAG. Nah, pangsa ini tuh sangat fluktuatif, berkisar antara 92% pada tahun 2012 hingga 43% pada tahun 2016. Terus ada penurunan signifikan sebesar 53% selama 3 tahun menunjukkan adanya pergeseran strategis yang kemungkinan terkait dengan akuisisi dan konsolidasi bisnis baru. Yang kedua ada perusahaan konsolidasi yaitu nomor 9. Jumlah perusahaan yang terkonsolidasi dalam grup ini terus meningkat selama bertahun-tahun. Nah, dari 34 entitas pada tahun 2010, jumlahnya mencapai 75 pada tahun 2015, dan setelah itu tetap stabil di sekitar 60 entitas. Khususnya mulai tahun 2017, bagi hasil dari DBAG meningkat menjadi sekitar 70%. Nah, pergeseran ini mungkin disebabkan oleh pelepasan ISI pada tahun 2016 yang menjadikan keuntungan DBAG sebagai kontributor utama terhadap hasil grup. Yang ketiga ada bagi hasil anak perusahaan nomor 10. Sejak tahun 2012, laba yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ini meningkat dari 7,6% menjadi 57,3% pada tahun 2016, mewakili peningkatan substansial sebesar 654%. Namun rasio tersebut menurun menjadi 17,7% pada tahun 2019. Yang keempat ada keuntungan dari asosiasi nomor 11. Keuntungan yang dihasilkan oleh rekanan hanya memiliki dampak kecil terhadap keuntungan atau kerugian grup secara keseluruhan.
Nah, jumlah tersebut tidak melebihi 3,4% dari pendapatan grup pada tahun 2010 dan menurun selama bertahun-tahun. Nah, penurunan ada yang kelima, ada penurunan nilai net baik. Nomor 12 yaitu rasio penurunan nilai goodwill terhadap laba rugi konsolidasi tetap stabil di bawah 1%. Nah, pengecualian terjadi pada tahun 2012 ketika penurunan nilai goodwill dari perusahaan asosiasi sebesar euro 13,3 juta menyebabkan peningkatan hingga 2%. Nah, secara keseluruhan, kebijakan investasi grup ini tampak baik karena perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tidak mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Selain itu, tidak adanya keuntungan dan pembelian murah selama periode analisis menghasilkan nilai rasio 0. Itu nomor 13. Baik, selanjutnya di sini saya Yohana Nadifa Putri dengan NPM akhiran 296 akan menjelaskan terkait RACFS set C, yaitu rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal. Nomor 14, rasio lancar dapat dihitung dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio di atas 1 dianggap sehat karena aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar GDP menunjukkan tren peningkatan dari 1014 pada tahun 2010 menjadi 1047 pada tahun 2019 yang dapat dikatakan positif. Lalu untuk nomor 15, rasio cepat dapat dihitung dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang paling likuid, dapat berupa kas atau piutang. Jadi rasio ini sama dengan rasio lancar untuk GDP karena tidak memiliki perbedaan, tidak memiliki persediaan. Lalu untuk nomor 16, rasio kemampuan pembayaran segera dapat dihitung dengan kas dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak kewajiban lancar yang dapat segera ditutupi dengan uang tunai. Rasio GDP menunjukkan tren menurun selama 2010 hingga 2012, diikuti dengan stabilisasi dan perbaikan hingga 2016, dan kemudian menurun lagi. Selanjutnya yaitu nomor 17. Model kerja bersih dapat dihitung dengan rumus aset lancar dikurangi kewajiban lancar dikali 365 hari dibagi pendapatan konsolidasi. Model kerja bersih menunjukkan jumlah hari yang dapat dipenuhi perusahaan dengan kebutuhan modal kerjanya. Model kerja bersih GDP menunjukkan tren positif dari minimum 54,2 hari pada tahun 2012 menjadi maksimum yaitu 332 hari pada tahun 2019. Lalu untuk nomor 18, rasio cepat dapat dihitung dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Menunjukkan berapa kali persediaan perubahan dalam setahun. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan persediaan yang lebih sering diganti, yang mengurangi risiko usang, rusak, atau dicuri. Untuk nomor 19, perputaran persediaan dalam hari dapat dihitung dengan 365 hari dibagi perputaran persediaan. Dapat menunjukkan berapa lama persediaan disimpan di perusahaan sebelum dijual. Semakin pendek perputaran persediaan dalam hari, semakin baik, namun harus memperhatikan risiko kekurangan persediaan. Selanjutnya yaitu nomor 20. Perputaran piutang dapat dihitung dengan pendapatan konsolidasi dibagi piutang rata-rata. Menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menagih piutangnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik, namun rasio yang terlalu tinggi bisa menunjukkan kebijakan kredit yang terlalu ketat. Lalu untuk nomor 21, periode penagihan piutang dapat dihitung dengan cara 365 hari dibagi perputaran piutang. Hal ini dapat digunakan untuk mengindikasikan durasi rata-rata piutang sebelum ditagih. Semakin pendek periode penagihan piutang, semakin baik, namun harus mempertimbangkan risiko terkait kebijakan kredit. Untuk nomor 20 dan 21, perputaran piutang ini menunjukkan berapa kali piutang perusahaan ditagih dalam setahun. Jadi rata-rata waktu penagihan piutang GDP meningkat dari 142,7% antara 2010 dan 2016, namun kemudian turun kembali ke 42 hari pada tahun 2018. Nomor 22.
Periode pembayaran hutang dapat dihitung dengan rumus 365 hari dikali rata-rata hutang dibagi pendapatan konsolidasi. Periode pembayaran hutang menunjukkan berapa lama rata-rata perusahaan melunasi hutangnya. Periode pembayaran hutang GDP meningkat dari 15,7 hari pada tahun 2010 menjadi 57,6 hari pada tahun 2016 dan kemudian turun kembali ke 20 hari pada tahun 2018. Untuk nomor 23 yaitu siklus konversi kas. Dapat dihitung dengan rumus perputaran persediaan dalam hari ditambah periode penagihan piutang dikurangi periode pembayaran hutang. Siklus konversi kas menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi kas. Siklus konversi kas GDP menunjukkan tren peningkatan dari 18,7 hari menjadi 24,4 hari. Jadi dapat disimpulkan, kemampuan pembayaran GDP untuk menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, namun periode penagihan piutang meningkat secara signifikan antara 2010 hingga 2016, meskipun kemudian turun kembali ke tingkat yang lebih sehat. Baik, perkenalkan nama saya Kargili Sintamaneni Suryana, NPM Magiran 310. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan review jurnal yang telah dilakukan oleh rekan saya. Saya menjelaskan RA CFS Set D rasio analisis arus kas grup perusahaan. Pada PPT berikut terdapat tabel yang menjelaskan mengenai rasio analisis arus kas grup perusahaan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa rasio yang menjelaskan mengenai arus kas grup perusahaan. Di antaranya yaitu nomor 24 rasio efisiensi moneter laba usaha. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk mengubah laba usaha menjadi arus kas aktual. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan praktek penagihan kas yang lebih baik dan ketergantungan yang lebih sedikit pada kredit. Rasio yang rendah menunjukkan potensi masalah likuiditas meskipun profitabilitas di atas kertas yang kuat. Kemampuan GDP dalam mengubah laba menjadi arus kas bervariasi antara rata-rata dan sangatlah baik. Dalam beberapa tahun, hampir semua laba menjadi kas ataupun rasio di atas 90%. Di tahun lainnya, hanya 70% laba yang diterima secara tunai. Baik, selanjutnya nomor 25. Rasio moneter tingkat pengembalian operasi atas ekuitas pemegang saham. Rasio ini mengevaluasi pengembalian kas aktual atas investasi pemegang saham. Mirip dengan rasio nomor 24, profitabilitas yang tinggi mungkin tidak menghasilkan pengembalian kas yang memadai. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan posisi keuangan yang lebih sehat bagi pemegang saham. Rasio ini menunjukkan tren negatif yang artinya pemegang saham menerima pengembalian kas yang lebih sedikit daripada operasi inti dari waktu ke waktu. Selanjutnya nomor 26 rasio moneter kegiatan investasi pembiayaan sendiri. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mendanai investasi melalui investasi yang ada. Rasio yang tinggi menandakan strategi investasi yang efektif yang menghasilkan arus kas yang cukup. Perusahaan dapat menginvestasikan kembali arus masuk ini untuk pertumbuhan lebih lanjut tanpa pembiayaan tambahan. Rasio-rasio ini mengikuti tren yang sama, kemungkinan besar karena aktivitas merger dan akuisisi GDB. Rata-rata, aktivitas investasi dapat menutupi sekitar 27% dari kebutuhan mereka sendiri maupun pembiayaan sendiri. Perusahaan GDB umumnya mampu membiayai sebagian besar investasi dengan uang tunai dari operasi maupun pembiayaan internal. Baik, berikutnya nomor 27 rasio moneter kegiatan investasi pembiayaan internal. Rasio ini memperluas konsep pembiayaan sendiri dengan mempertimbangkan semua sumber internal. Ini menilai proporsi kebutuhan investasi yang dipenuhi oleh arus kas dari operasi. Rasio yang lebih tinggi berarti ketergantungan yang lebih rendah pada pembiayaan eksternal untuk investasi. Rasio-rasio ini mengikuti tren yang sama. Kemungkinan besar karena aktivitas merger dan akuisisi GDB. Rata-rata aktivitas investasi dapat menutupi sekitar 27% dari kebutuhan mereka sendiri maupun pembiayaan sendiri. Perusahaan GDB umumnya juga mampu membiayai sebagian besar investasi dengan uang tunai dari operasi atau pembiayaan internal. Selanjutnya nomor 28, rasio moneter pembiayaan eksternal kegiatan investasi. Rasio ini menganalisis ketergantungan pada pendanaan eksternal untuk kegiatan investasi. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan pembiayaan eksternal yang lebih besar untuk mendukung kegiatan investasi. Rasio ini berbanding terbalik dengan rasio pembiayaan internal dan pembiayaan sendiri, kecuali
2018. Antara 2012 hingga 2015 terjadi peningkatan signifikan dalam pembiayaan eksternal karena penerbitan obligasi dan pinjaman jangka pendek yang diterima sejak tahun 2012. Baik, perkenalkan, nama saya Lena Garda Santi dengan FM Heran 232. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3.5 tentang RACSF CFS Set E, yaitu rasio analisis rata-rata utang entitas dalam grup perusahaan dan kemampuannya untuk membayar utang. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan analisis dalam persenan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Baik, untuk penjelasan yang pertama, nomor 29, cakupan aset tidak lancar oleh entitas. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana aset tidak lancar dicakup oleh entitas. Dapat disimpulkan bahwa entitas harus cukup untuk menutupi aset tidak lancar, yang berarti bahwa rasio ini harus berada pada tingkat setidaknya 100%. Baik, selanjutnya ada nomor 30, di mana berisi cakupan aset tidak lancar dengan model yang digunakan. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana aset tidak lancar dicakup oleh model yang digunakan. Dalam situasi yang sempurna atau yang bagus, rasio ini harus sedikit di atas 100%. Jika rasio ini di bawah 100%, berarti model yang digunakan tidak cukup untuk membiayai aset tidak lancar entitas, sehingga aset tersebut harus dibiayai dari sumber eksternal saat itu juga. Nah, yang selanjutnya ada nomor 31, yaitu rasio leverage aset dengan liabilitas. Nah, rasio ini menunjukkan tingkat rata-rata utang. Nah, rasio ini memperkirakan seberapa besar kemungkinan perusahaan akan melunasi kewajiban kepada para krediturnya, terutama hal likuidasi. Selanjutnya ada nomor 32, yaitu rasio utang jangka panjang. Rasio utang jangka panjang ini mengukur tingkat utang perusahaan dan dengan demikian risiko keuangan dalam jangka panjang. Rasio ini membandingkan kewajiban tidak lancar dengan penghasilan kas yang menutupinya, yaitu ekuitas perusahaan, termasuk keuntungan dari pembelian dengan harga murah. Baik, selanjutnya adalah nomor 33, yaitu rasio leverage aset berwujud dengan kewajiban tidak lancar. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang perusahaan yang dijaminkan dalam bentuk aset berwujud. Rasio ini adalah yang paling berguna bagi perusahaan yang menghadapi ancaman likuidasi. Nomor 34, cakupan bunga. Nah, indikator ini menunjukkan hubungan antara laba konsolidasi sebelum bunga dan pajak dengan bunga periode berjalan yang akan dibayarkan dari laba tersebut. Jika rasio ini kurang dari 1, berarti grup menghasilkan laba yang lebih kecil yang harus dibayarkan kepada para kreditur. Di sisi lain, rasio cakupan bunga sekitar 2 mengindikasikan situasi yang sangat baik, di mana pembayaran bunga tidak berada dalam bahaya. Yang terakhir ada nomor 35, yaitu rasio kemampuan melunasi pembayaran eksternal. Nah, rasio ini merupakan perlunasan dari rasio sebelumnya dengan cara mengakui bahwa bunga mungkin bukan satu-satunya pembayaran ke sumber pembiayaan eksternal. Rasio ini juga mencakup kewajiban pinjaman jangka pendek rata-rata, karena akan dibayarkan dalam 12 bulan ke depan. Perkenalkan, nama saya Amelia Fundita dengan NPM akhir 113. Selanjutnya set F, rasio hak pemegang saham minoritas. Nomor 36, yaitu tingkat rata-rata kepentingan non-pengendali atau NCI. Rasio ini mengukur tingkat rata-rata NCI dalam kelompok modal. Semakin tinggi rasio, semakin besar dampak NCI dan semakin banyak aset bersih yang bukan milik pemegang saham induk. Yang kedua yaitu nomor 37, partisipasi kepentingan non-pengendali dalam laba atau rugi konsolidasi. Nah, rasio ini menunjukkan bagian laba atau rugi yang diatribusikan kepada NCI. Semakin tinggi rasio, semakin banyak laba yang dihasilkan akan keluar dari grup. Nomor 38, partisipasi kepentingan non-pengendali dalam penghasilan komprehensif total konsolidasi. Nah, rasio ini merupakan peningkatan dari rasio 37 karena menghitung bagian dari penghasilan komprehensif total konsolidasi yang diatribusikan kepada NCI. Rasio ini mencakup keuntungan yang langsung masuk ke ekuitas tanpa dicatat sebelumnya dalam laba atau rugi. Selanjutnya yaitu analisis rasio hak pemegang saham minoritas. Untuk rasio nomor 36, terjadi penurunan dari 2010 ke 2011 akibat akuisisi kepentingan pemegang saham dan pengendali di Eurex
Zurich AG, penurunan nelayan terjadi pada 2015 dengan akuisisi tambahan dari Swiss AG pada 2019, rasio meningkat menjadi 6% setelah berbagai merger dan akuisisi. Untuk rasio nomor 37, partisipasi NCI dalam laba bersih konsolidasi negatif pada tahun 2010 akibat kerugian dari Swiss Exchange AG. Rasio ini stabil sekitar 3% pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil laba yang akan keluar dari grup. Yang terakhir ada rasio nomor 38, yaitu tren partisipasi NCI dalam penghasilan komprehensif total konsolidasi serupa dengan rasio partisipasi NCI dalam laba bersih tetapi dengan volatilitas yang lebih kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi dari jurnal ini. Yang pertama ini ada kesimpulannya. Penelitian itu menawarkan sebuah konsep analisis pelaporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari 38 rasio yang menggambarkan posisi keuangan suatu grup perusahaan, dan analisis ini tuh memvalidasi pendapat bahwa menganalisis kumpulan informasi keuangan konsolidasi ini memerlukan alat analisis khusus, dan metode ini tuh telah diperbarui agar dapat digunakan dalam analisis keuangan grup perusahaan internasional. Analisis ini menunjukkan bahwa metode ini berguna ketika menganalisis perusahaan induk dan perannya dalam grup perusahaan. Kemudian selain itu, metode ini tuh memungkinkan untuk penganalisis ketergantungan kelompok pada induk perusahaan dan resiko yang mungkin dihadapi seluruh kelompok jika parent menghadapi kesulitan keuangan. Penggunaan rasio dapat mendukung studi tentang struktur pemegang saham dan memberikan gambaran yang lebih baik dan pengelolaan hilangnya kendali atas berbagai bagian dari grup perusahaan. Jadi di sini ada rekomendasi. Yang pertama ada analisis rasio reguler. Jadi hal ini tuh membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dan membuat penyesuaian yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kemudian ada diversifikasi aliran pendapatan. Jadi hal ini tuh dapat membantu memitigasi resiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa suatu grup perusahaan tuh harus mempertimbangkan aliran pendapatannya untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pendapatannya, seperti itu. Kemudian ada penggunaan aset yang efisien. Jadi hal ini tuh dapat dicapai melalui investasi strategis di bidang teknologi dan perbaikan operasional. Jadi ini tuh fokusnya pada optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan efisiensi dan probabilitasnya. Kemudian yang keempat ini ada manajemen resiko. Jadi analisis ini tuh menyoroti pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam industri jasa keuangan. Jadi hal ini tuh menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat untuk memitigasi potensi risiko dan memastikan stabilitas keuangan. Dan dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, jadi suatu perusahaan itu dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya dan mempertahankan posisinya sebagai penyedia jasa keuangan yang terkemuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi keseluruhan, yang mana evaluasi keseluruhan ini mencakup kekuatan dan juga kelemahan dari jurnal tersebut. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait kekuatan atau keunggulan dari jurnal. Nah, keunggulan dari jurnal ini yaitu menawarkan pendekatan baru untuk analisis laporan keuangan konsolidasi yang didasarkan pada rasio keuangan. Nah, pendekatan ini berbeda dari metode tradisional yang digunakan untuk menganalisis entitas terpisah dan menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja grup perusahaan. Nah, penulis jurnal ini memvalidasi pendekatan mereka dengan menggunakan studi kasus Deutsche Börse Group. Nah, analisis mereka ini menunjukkan bahwa rasio mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren strategis dan mengevaluasi kinerja keuangan grup. Nah, temuan ini relevan bagi para pemangku kepentingan entitas yang termasuk dalam kelompok model seperti investor, analis, dan juga manajer. Lalu, rasio yang disajikan dapat digunakan untuk menilai
kesehatan keuangan grup, kemudian mengidentifikasi risiko, dan juga membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan yang ada di jurnal tersebut. Jadi kelemahannya yaitu pendekatan yang disajikan dalam jurnal ini cukup kompleks dan mungkin akan sulit dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Nah, studi kasus ini hanya berfokus pada satu perusahaan, yaitu Deutsche Börse Group. Nah, oleh karena itu tidak jelas apakah temuan penelitian ini dapat digeneralisasikan ke grup perusahaan lain. Nah, jurnal ini juga tidak membandingkan pendekatan yang disajikan dengan metode analisis laporan keuangan konsolidasi lainnya. Nah, oleh karena itu sulit untuk mengatakan apakah pendekatan ini lebih baik daripada metode yang lain. Baik, selanjutnya di sini saya Delia Putri Nur Silviana, NPM 22 akan melanjutkan review jurnal terkait dengan metode penelitian yang dihubungkan dengan materi chapter 6, yaitu laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Nah, analisis hubungan antara metode penelitian yang dijelaskan di dalam jurnal ini dengan materi akuntansi keuangan lanjutan 1, khususnya pada bab 6 ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu pendekatan konsolidasi laporan keuangan, kemudian yang kedua itu analisis rasio dalam laporan konsolidasi, lalu yang ketiga penyesuaian laporan keuangan untuk transaksi antar perusahaan, dan yang keempat studi kasus dan analisis longitudinal, dan yang terakhir yaitu pengaruh entitas induk dan entitas anak. Nah, dari sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu berfokus pada analisis laporan keuangan konsolidasi yang melibatkan penggabungan laporan keuangan dari beberapa entitas dalam satu kelompok usaha. Nah, hal ini itu sangat relevan dengan bab mengenai laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Karena dalam praktik akuntansi, konsolidasi laporan keuangan ini seringkali mencakup penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan, termasuk penjualan aset tetap antar entitas dalam grup. Nah, selain itu juga pendekatan analisis dalam jurnal ini yang mencakup pengaruh entitas induk terhadap likuiditas dan kondisi keuangan keseluruhan dari kelompok perusahaan yang relevan. Nah, dalam mengenai laba antar perusahaan transaksi aset tetap ini penting untuk memahami bagaimana keputusan entitas induk termasuk penjualan atau transfer aset tetap kepada entitas anak yang mempengaruhi hasil dari konsolidasi. Nah, selanjutnya keterkaitan antara metode penelitian jurnal dengan chapter 7 yaitu transaksi profit antar perusahaan obligasi. Nah, jadi analisis hubungan antara metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini dengan materi chapter 7 ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting. Nah, yang pertama yaitu pendekatan analisis rasio keuangan, kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan konsolidasi, lalu yang ketiga studi kasus pada grup modal, dan yang keempat ini normatif dan longitudinal analisis. Nah, dari beberapa aspek penting tersebut diketahui bahwa metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan analisis rasio yang komprehensif untuk laporan keuangan konsolidasi, yang mana pendekatan ini itu menggunakan 38 rasio yang mencakup profitabilitas, kemampuan pembayaran, arus kas, dan juga hutang. Nah, serta rasio khusus untuk menganalisis pengaruh entitas individual dan hak pemegang saham minoritas dalam grup perusahaan. Nah, lalu juga metode penelitian menggunakan studi kasus untuk memverifikasi prosedur komputasi dan menganalisis tren longitudinal dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dari metode penelitian jurnal dengan chapter 8, yaitu transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Nah, analisis hubungan metode penelitian dalam jurnal ini dengan materi chapter 8 ini bisa dijelaskan dengan beberapa poin utama yang merinci relevansi antara metode penelitian dan topik akuntansi tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan laporan keuangan konsolidasi atau CFS, lalu yang kedua
analisis rasio keuangan spesifik untuk laporan konsolidasi. Lalu yang ketiga, metodologi penelitian dan normatif dalam proses konsolidasi. Lalu yang keempat, ada studi kasus dan aplikasi praktis. Lalu yang kelima, ada evaluasi jangka panjang dan juga tren. Lalu yang terakhir yaitu pemahaman tentang risiko dan pengelolaan. Nah, dari beberapa poin utama yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa materi transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi ini mencakup proses konsolidasi laporan keuangan ketika terjadi perubahan kepemilikan di dalam grup perusahaan, yang mana jurnal ini mendasarkan metodenya pada analisis laporan keuangan konsolidasinya atau CFS yang relevan dengan topik tersebut. Nah, analisis CFS ini melibatkan penggabungan laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan, menyesuaikan untuk eliminasi transaksi antar perusahaan dan merefleksikan kepemilikan minoritas. Lalu dalam jurnal tersebut juga mengembangkan serangkaian rasio keuangan yang telah disesuaikan khusus untuk analisis laporan keuangan konsolidasi. Nah, selain itu juga jurnal ini menggunakan pendekatan normatif dalam analisis laporan keuangan konsolidasi yang berarti mengikuti standar akuntansi dan prinsip-prinsip yang berlaku seperti IFRS atau GAAP. Nah, dalam materi konsolidasi ini penting untuk memahami standar ini karena mereka menentukan bagaimana suatu laporan keuangan harus disusun dengan dan disajikan, dan penelitian ini memberikan contoh praktis penerapan standar-standar tersebut dalam menganalisis laporan keuangan konsolidasi. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan dari metode penelitian dengan chapter 9, yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual, yang dimana jurnal ini menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan Karmaiska 2006, yang mana memiliki hubungan erat dengan materi AKL bab 9 ini, yang membahas kepemilikan tidak langsung dan mutual. Nah, berikut adalah analisis hubungan dari metode penelitian dengan chapter 9. Yang pertama ada pendekatan rasio untuk analisis keuangan konsolidasi, lalu yang kedua pelaporan keuangan konsolidasi, lalu yang ketiga ada analisis rasio khusus CFS, lalu yang keempat ada pengaruh kebijakan ekonomi grup, dan yang terakhir yaitu ada studi kasus praktis. Nah, seperti yang diketahui bahwa dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan Karmaiska, yang mana metode ini menggunakan berbagai rasio keuangan yang relevan untuk menilai pengaruh dari pengaruh entitas induk terhadap entitas anak. Nah, misalnya rasio pengaruh entitas terpisah terhadap hasil kelompok dan rasio hak pemegang saham minoritas memberikan gambaran tentang bagaimana kepemilikan tidak langsung mempengaruhi kinerja dan struktur keuangan kelompok perusahaan. Nah, metode Karmaiska ini juga membantu memperjelas dampak dari eliminasi melalui rasio-rasio spesifik yang mencerminkan dari hasil konsolidasi. Selain itu, juga jurnal ini membahas tentang analisis rasio yang hanya relevan untuk laporan keuangan konsolidasi seperti rasio pengaruh masing-masing entitas dalam grup dan rasio hak pemegang saham minoritas. Nah, dalam jurnal juga menggunakan studi kasus Deutsche Börse AG untuk memverifikasi kepraktisan prosedur analisis rasio yang diusulkan. Nah, dalam AKL ini, terutama pada bab 9 ini, sering digunakan contoh-contoh praktis untuk menggambarkan bagaimana teori diterapkan dalam praktik. Nah, metode studi kasus ini mendukung pemahaman mendalam tentang dampak kepemilikan tidak langsung dan mutual dalam konteks nyata. Nah, selanjutnya yaitu terkait keterkaitan metode penelitian jurnal dengan chapter 10, chapter terakhir, yaitu terkait saham preferen anak perusahaan dan laba terkonsolidasi. Nah, beberapa poin kunci mengenai hubungan antara metode penelitian yang digunakan dalam artikel dengan materi saham preferen anak perusahaan dan laba terkonsolidasi, yaitu ada yang pertama laporan keuangan konsolidasi, kemudian yang kedua ada saham preferen anak perusahaan, lalu yang ketiga adalah terkonsolidasi, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada rasio keuangan spesifik untuk konsolidasi. Nah, dalam penelitian ini, seperti analisis terhadap grup Deutsche Börse AG atau GDB, memberikan
contoh konkret bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam praktik. Nah, hal ini sejalan dengan materi chapter 10 yang sering menggunakan studi kasus untuk mengilustrasikan konsep-konsep teoretis. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini memiliki hubungan erat dengan materi chapter 10 ini. Nah, pendekatan yang digunakan ini memperkaya analisis keuangan konsolidasi dengan rasio-rasio yang relevan dan memberikan alat yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan grup perusahaan. Nah, hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh saham preferen anak perusahaan terhadap laba terkonsolidasi dan hak pemegang saham minoritas yang merupakan aspek penting dalam laporan keuangan konsolidasi. Hubungan analisis rasio profitabilitas grup set A dengan materi AKL chapter 6 yaitu laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Nah, pada jurnal tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang berbagai rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan termasuk profitabilitas penjualan kotor, profitabilitas penjualan bersih, pengembalian ekuitas, dan pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan yang terdapat pada nomor 1 sampai nomor 7. Secara khusus, analisis tentang pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan nomor 8 ini menggambarkan bagaimana keputusan investasi seperti ekspansi portofolio produk dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini relevan dengan materi laba antar perusahaan dan transaksi aset tetap dalam konteks evaluasi kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi yang terkait. Selanjutnya, hubungan antara analisis rasio profitabilitas grup set A dengan materi AKL 1 chapter 7 yaitu transaksi profit antar perusahaan obligasi. Nah, profitabilitas penjualan kotor pada rasio nomor 1 ini mengukur profitabilitas dari penjualan sebelumnya, biaya distribusi dan administrasi. Dalam transaksi profit antar perusahaan, perubahan profitabilitas ini dapat mencerminkan perubahan biaya atau pendapatan penjualan yang terkait dengan transaksi obligasi. Lalu ada pengembalian ekuitas pada rasio nomor 4. Ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan ekuitas pemegang saham induk dalam transaksi profit antar perusahaan. Rasio ini membantu mengevaluasi penggunaan modal dalam pembelian dan penjualan obligasi antar entitas terkait. Selanjutnya ada pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan pada rasio nomor 8. Ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan ekuitas dan utang jangka panjang dalam transaksi profit antar perusahaan yang melibatkan obligasi. Pemahaman tentang pengembalian modal menjadi penting karena obligasi sering memerlukan investasi modal yang signifikan. Selanjutnya, hubungan analisis rasio profitabilitas grup set A dengan materi AKL 1 chapter 8 transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Pertama ada profitabilitas penjualan kotor pada rasio nomor 1. Nah, rasio ini tuh mencerminkan profitabilitas dan dari penjualan sebelum memperhitungkan biaya distribusi dan administrasi. Pemahaman tentang profitabilitas penjualan kotor membantu dan mengevaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan di bawah kendali perusahaan induk. Lalu ada profitabilitas penjualan bersih pada rasio nomor 2. Rasio ini mengukur profitabilitas penjualan setelah memperhitungkan biaya distribusi dan administrasi. Dalam konteks konsolidasi, biaya distribusi dan administrasi dapat mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan mengelola dan mengendalikan perusahaan anak. Selanjutnya, pengembalian ekuitas pada rasio nomor 4. Rasio ini itu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih menggunakan ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham induk dalam transaksi konsolidasi. Perusahaan induk mengkonsolidasikan laba bersih dari semua anak perusahaan. Analisis pengembalian ekuitas membantu dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan modal sendiri dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya, pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan pada rasio
nomor 8. Rasio ini mengukur efisiensi dalam menggunakan modal yang ditanamkan termasuk ekuitas dan utang jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Dalam konteks konsolidasi, penggunaan modal dalam grup perusahaan mencakup modal yang ditanamkan dalam sebuah entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya yaitu hubungan analisis rasio profitabilitas grup set A dengan materi AKL 1 chapter 9, yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual. Kepemilikan tidak langsung, dalam transaksi kepemilikan tidak langsung, perusahaan memiliki kontrol atau pengaruh signifikan atas entitas lain tetapi tidak memiliki kepemilikan mayoritas. Pada analisis rasio profitabilitas grup, seperti profitabilitas penjualan kotor pada rasio nomor 1 dan profitabilitas penjualan bersih pada rasio nomor 2, membantu dalam mengevaluasi kinerja keseluruhan entitas konsolidasi dan memberikan wawasan tentang profitabilitas bisnis secara keseluruhan, termasuk kontribusi dari entitas dengan kepemilikan tidak langsung. Lalu untuk transaksi mutual terjadi antara perusahaan dan pemegang saham atau entitas afiliasi. Dalam konteks ini, rasio pengembalian ekuitas pada rasio nomor 4 dan pengembalian modal yang digunakan dalam grup perusahaan pada rasio nomor 8 dapat menjadi penting. Lalu analisis rasio ini membantu dalam mengevaluasi apakah transaksi mutual tersebut menghasilkan keuntungan yang layak bagi perusahaan dan para pemegang saham. Baik, di sini saya Lintang Karda Susanti dengan nama Heran 232 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio profitabilitas grup yang akan saya kaitkan antara jurnal dan juga materi AKL 1 chapter 10 yang berjudul Saham Preferen Anak Perusahaan dan Laba Terkonsolidasi. Nah, di sini untuk saham preferen anak perusahaan, dalam konteks laporan GDB ini tidak disebutkan secara langsung mengenai saham preferen. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak dari distribusi dividen saham preferen terhadap laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Jika ada saham preferen yang tidak diterbitkan oleh entitas anak, pembayaran dividen tersebut akan mengurangi laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham biasa dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah laba per saham konsolidasi atau IPS. Nah, laba per saham atau IPS adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan jumlah laba yang dihasilkan per saham biasa. Dari analisis yang diberikan, yang pertama, penurunan profitabilitas penjualan kotor dan bersih menunjukkan bahwa pertumbuhan laba mungkin tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang signifikan dari ekuitas pemegang saham, meskipun ROA yang relatif rendah menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang tidak optimal. Yang kedua yaitu ada penurunan volatilitas imbal hasil atas modal yang digunakan pada nomor 8A, menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam pengembalian ekuitas dan utang jangka panjang yang akan berkontribusi pada stabilitas EPS. Selanjutnya ada pajak penghasilan konsolidasian. Nah, pajak penghasilan konsolidasian mencakup pajak yang dibayarkan oleh semua entitas dalam grup perusahaan secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi beban pajak penghasilan konsolidasian dalam konteks GDB adalah yang pertama ada penghasilan tambahan dari perdagangan derivatif yang dapat mempengaruhi basis pengenaan pajak. Yang kedua ada penjualan aset seperti IC yang mungkin memiliki implikasi pajak berbeda dibandingkan dengan pendapatan operasional biasa. Lalu yang ketiga ada perubahan struktur liabilitas seperti penghapusan atau pengurangan instrumen keuangan CCP yang dapat mempengaruhi beban pajak. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor temporer dan permanen yang terkait dengan perbedaan pengakuan pajak yang mungkin timbul dan restrukturisasi atau perubahan kebijakan akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio pengaruh entitas terpisah dari grup terhadap hasil keuangannya. Nah, di sini analisisnya akan saya kaitkan juga antara jurnal dan juga materi AKL 1 chapter 6 yang berjudul Laba Antar Perusahaan Transaksi Aset Tetap. Nah, jadi dari analisis saya, laba dari perusahaan induk DBAG, yaitu yang pertama ada fluktuasi kontribusi laba, yaitu persentase laba yang dihasilkan oleh perusahaan induk DBAG menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada 2012, DBAG menyumbang 92% dari total laba grup, namun turun menjadi 43%. Pada 2016, ini menandakan adanya strategi agresif dalam akuisisi dan konsolidasi bisnis baru. Yang selanjutnya ada penurunan drastis dan kenaikan kembali, yaitu penurunan kontribusi DBAG sebesar 53% selama 3 tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2015, diikuti dengan kenaikan kembali menjadi 70% pada tahun 2017 setelah penjualan ISE.
Hal ini menunjukkan bahwa laba DBAG kembali menjadi komponen utama setelah restrukturisasi grup. Selanjutnya ada laba dari anak perusahaan, di mana yang pertama ada peningkatan laba dari anak perusahaan. Kontribusi laba dari anak perusahaan meningkat drastis dari 7,6% pada 2012 menjadi 57,3% pada tahun 2016, yang mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis dan keberhasilan strategi ekspansi. Dan selanjutnya ada penurunan pasca 2016. Nah, di sini setelah puncaknya pada tahun 2016, kontribusi laba anak perusahaan menurun menjadi 17,7% pada tahun 2019. Ini mungkin disebabkan oleh penjualan aset atau restrukturisasi yang mengurangi kontribusi laba dari entitas tersebut. Selanjutnya ada laba dari entitas asosiasi. Nah, di sini ada dampak berupa dampak marginal, berupa laba dari entitas asosiasi memiliki dampak yang sangat kecil terhadap total laba grup. Tidak pernah melebihi 3,4% dan menurun setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa entitas asosiasi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas keseluruhan grup. Selanjutnya saya akan mengaitkan analisis rasio terhadap materi AKL chapter 7 yang berjudul transaksi profit antar perusahaan berupa obligasi. Nah, berdasarkan jurnal tersebut, DBAG tetap menjadi penyumbang utama laba grup, terutama setelah restrukturisasi yang menegaskan kembali pentingnya operasi inti DBAG. Peningkatan laba dari anak perusahaan menunjukkan keberhasilan awal strategi ekspansi. Namun, penurunan setelah 2016 menyoroti tantangan dalam mempertahankan kinerja laba dari entitas yang baru diakuisisi. Stabilitas dalam penurunan nilai goodwill dan tidak adanya keuntungan dari pembelian murah mencerminkan manajemen aset yang baik dan kebijakan investasi yang prudent. Transaksi obligasi antar perusahaan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan grup secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rasio yang saya kaitkan dengan AKL 1 chapter 8 yang berjudul transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Nah, berdasarkan jurnal tersebut, DBAG tetap menjadi penyumbang utama laba grup, terutama setelah restrukturisasi yang memfokuskan kembali operasi inti. Nah, stabilitas dalam penurunan goodwill dan tidak adanya keuntungan dari pembelian murah mencerminkan manajemen aset yang baik dan kebijakan investasi yang prudent. Nah, lalu perubahan hak kepemilikan melalui akuisisi, konsolidasi dan penjualan aset mempengaruhi distribusi laba dalam grup dan menunjukkan bahwa manajemen perlu terus menyesuaikan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan. Baik, selanjutnya saya kaitkan jurnal dengan AKL 1 yaitu chapter 9 yang berjudul kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan mutual. Nah, di sini DBAG tetap menjadi kontributor utama laba grup, terutama setelah restrukturisasi yang fokus kembali pada operasi inti. Nah, peningkatan laba dari anak perusahaan selama periode awal menunjukkan keberhasilan ekspansi grup. Meskipun kontribusi ini menurun setelah 2016. Secara keseluruhan, strategi akuisisi dan konsolidasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan bersama memainkan peran penting dalam struktur laba dan stabilitas keuangan grup GDB. Meskipun ada fluktuasi dalam kontribusi laba, kebijakan investasi yang bijak dan strategi ekspansi yang lebih telah membantu GDB mempertahankan profitabilitas dan stabilitas keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Karya Sintamelin Suryana, NPM Magelang 310. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan analisis rasio yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai RA, CFS, Set B, analisis rasio pengaruh entitas terpisah dari grup terhadap hasil keuangannya. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 10 saham preferan anak perusahaan dan laba terkonsolidasi. Berikut beberapa aspek yang relevan dengan saham preferan anak perusahaan dan laba terkonsolidasi. Pertama yaitu saham preferen anak perusahaan. Terdapat struktur modal dan saham preferen. Jurnal ini tidak memberikan informasi langsung mengenai saham preferen anak perusahaan. Namun jika GDB atau anak perusahaannya menerbitkan saham preferen, hal ini akan mempengaruhi struktur modal dengan memberikan prioritas pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen sebelum pemegang saham biasa. Penghapusan instrumen keuangan dari posisi CCP dalam analisis menunjukkan pentingnya memahami elemen-elemen besar dalam neraca yang bisa mempengaruhi stabilitas finansial. Demikian pula, penerbitan saham preferen dapat mempengaruhi rasio hutang terhadap ekuitas serta arus kas, terutama jika ada kewajiban dividen tetap. Selanjutnya ada dampak pada likuiditas. Rasio lancar dan rasio cepat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika anak perusahaan menerbitkan saham preferen, pembayaran dividen tetap bisa mengurangi likuiditas jangka pendek. Namun jika saham preferen diterbitkan sebagai pengganti hutang, hal ini bisa memperbaiki rasio hutang terhadap ekuitas dan mengurangi beban bunga yang bisa meningkatkan likuiditas jangka
panjang. Yang kedua yaitu laba terkonsolidasi. Ada analisis laba. Jurnal ini menunjukkan fluktuasi dalam modal kerja bersih dan periode pembayaran utang serta penagihan piutang. Kenaikan modal kerja bersih dari 54,2 hari menjadi 332 hari menunjukkan peningkatan likuiditas operasional dan manajemen aset yang lebih baik yang seharusnya tercermin dalam laba bersih konsolidasi yang lebih stabil dan meningkat. Selanjutnya ada efisiensi operasional. Penurunan dalam periode pembayaran utang kembali ke 20 hari setelah peningkatan hingga 57,6 hari pada tahun 2016 menunjukkan manajemen kewajiban yang lebih baik yang mengurangi biaya bunga dan meningkatkan laba operasional. Meskipun tidak ada inventaris, stabilitas dalam rasio pembayaran langsung nomor 16A dan perbaikan dalam modal kerja bersih menunjukkan bahwa GDB mampu mengelola likuiditasnya dengan efektif yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas dan laba terkonsolidasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RACFS-C, rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 6, laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Pertama yaitu laba antar perusahaan transaksi. Ada pengaruh terhadap laba konsolidasi. Laba antar perusahaan transaksi terjadi ketika ada penjualan atau pembelian antar entitas dalam grup yang sama. Transaksi ini perlu dihapus dalam laporan keuangan konsolidasi untuk menghindari penggandaan, pendapatan, dan beban. Dari jurnal ini kita melihat bahwa GDB mengalami peningkatan dalam pengumpulan piutang setelah 2016 nomor 21 yang mengindikasikan perbaikan manajemen piutang dan pengurangan piutang tak tertagih. Hal ini dapat meningkatkan laba operasional dari setiap entitas dalam grup yang pada gilirannya meningkatkan laba konsolidasi. Selanjutnya ada rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar nomor 14 dan rasio cepat nomor 15 yang sama menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Stabilitas dan sedikit peningkatan dalam rasio lancar tanpa posisi CCP nomor 14A dari 1014 pada 2010 menjadi 1047 pada 2019 mengindikasikan peningkatan likuiditas yang dapat mendukung transaksi antar perusahaan dalam hal pinjaman jangka pendek maupun pembiayaan operasional. Berikutnya ada modal kerja bersih. Modal kerja bersih nomor 17 yang menunjukkan tren positif setelah 2012 dan mencapai 332 hari pada 2019 menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung operasi dan investasi internal. Modal kerja bersih yang lebih tinggi dapat mengurangi kebutuhan pinjaman antar perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu aset tetap ada pengaruh terhadap rasio keuangan. Aset tetap biasanya tidak tercermin langsung dalam rasio likuiditas seperti rasio lancar maupun cepat, tetapi mereka penting untuk operasi jangka panjang dan dapat mempengaruhi laba melalui penyusutan dan investasi. Meskipun jurnal ini tidak menyebutkan aset tetap secara langsung, manajemen aset lancar dan kewajiban jangka pendek yang baik seperti yang tercermin pada penurunan periode pembayaran utang nomor 22 dan peningkatan dalam pengumpulan piutang nomor 21 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk mendukung investasi dalam aset tetap. Selanjutnya ada pengelolaan aset tetap. Pengelolaan aset tetap yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Misalnya investasi dalam teknologi atau peralatan baru dapat mengurangi biaya operasional ataupun meningkatkan pendapatan. Dengan modal kerja bersih yang meningkat, perusahaan mungkin memiliki kapasitas untuk menginvestasikan lebih banyak dalam aset tetap tanpa harus mengandalkan pinjaman eksternal yang lebih besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RACFS-C, rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 7, transaksi profit antar perusahaan obligasi. Dalam konteks transaksi profit antar perusahaan yang melibatkan obligasi, ada beberapa poin yang dapat dianalisis berdasarkan informasi yang diberikan. Yang pertama ada pengelolaan likuiditas. Analisis rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun current ratio stabil di sekitar 1006, eliminasi posisi CCP menghasilkan tren peningkatan dari 1014 pada tahun 2010 menjadi 1047 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam likuiditas yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi dalam obligasi. Yang kedua ada perubahan dalam waktu pembayaran.
Data menunjukkan bahwa periode pembayaran piutang meningkat secara signifikan dari 2010 hingga 2016, tetapi kemudian mengalami penurunan setelah 2016. Ini dapat mengindikasikan perubahan dalam kebijakan pengelolaan piutang yang dapat mempengaruhi aliran kas dan keputusan investasi dalam obligasi. Baik, berikutnya yang ketiga ada pengaruh terhadap cash conversion cycle. Penurunan rasio pembayaran piutang dan peningkatan rasio pembayaran utang memiliki dampak negatif pada cash conversion cycle yang mengalami peningkatan dari 18,7 hari menjadi 24,4 hari. Hal ini menunjukkan potensi perubahan dalam keputusan investasi obligasi untuk mengoptimalkan siklus konversi kas. Yang keempat ada peningkatan kinerja operasional. Tren positif dalam net working capital menunjukkan peningkatan dalam keamanan operasional perusahaan. Ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam obligasi dengan mengindikasikan potensi pendapatan yang stabil maupun meningkat. Dengan demikian, analisis profit antara perusahaan yang melibatkan obligasi dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan dan operasional yang terkait dengan likuiditas dan kinerja perusahaan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai RACFS-C rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal, analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 8, transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Berikut beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam konteks transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Yang pertama ada stabilitas likuiditas. Meskipun rasio likuiditas awalnya stabil, terdapat tren peningkatan dalam rasio likuiditas dari 2010 hingga 2019 setelah menghilangkan posisi CCP. Ini menunjukkan perusahaan secara bertahap meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang penting dalam situasi konsolidasi di mana stabilitas likuiditas dapat menjadi faktor penentu. Yang kedua ada pengelolaan piutang dan utang. Perubahan dalam rasio pembayaran piutang dan pembayaran utang memberikan gambaran tentang keefektifan perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Penurunan drastis dalam rasio pembayaran piutang setelah 2016 mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan piutang yang dapat mendukung proses konsolidasi dengan memperkuat posisi keuangannya. Baik, berikutnya yang ketiga ada tren kinerja operasional. Peningkatan net working capital menunjukkan peningkatan keamanan operasional perusahaan yang merupakan faktor penting dalam evaluasi nilai perusahaan selama proses konsolidasi. Kinerja operasional yang kuat dapat meningkatkan valuasi perusahaan di mata investori. Yang keempat ada pengaruh pada cash conversion cycle. Penurunan rasio pembayaran piutang dan peningkatan rasio pembayaran utang secara positif mempengaruhi cash conversion cycle yang mencerminkan efisiensi operasional dan pengelolaan likuiditas. Ini dapat menjadi aspek penting dalam proses konsolidasi untuk memahami bagaimana arus kas dipengaruhi oleh kebijakan piutang dan utang perusahaan. Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan perbaikan dalam kinerja keuangan dan operasional perusahaan dari waktu ke waktu yang dapat mendukung proses konsolidasi dengan memperkuat posisi keuangan dan operasional. Selanjutnya yaitu RACFS-C, rasio kemampuan pembayaran rata-rata dalam suatu kelompok modal. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 9, yaitu kepemilikan tidak langsung dan mutual. Rasio yang paling relevan dengan bab terkait kepemilikan tidak langsung dan mutual adalah rasio kemampuan pembayaran langsung nomor 16A. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia tanpa harus melikuidasi aset lainnya. Analisis rasio kemampuan pembayaran langsung GDP diantaranya tren menurun awal pada tahun 2010 hingga 2012, penurunan rasio mungkin disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendek atau penurunan kas. Lalu yang kedua ada stabilisasi dan perbaikan yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Jadi stabilisasi ini dan perbaikan menunjukkan langkah-langkah peningkatan likuiditas langsung. Lalu yang ketiga, penurunan kembali. Pada tahun 2017 hingga 2019, penurunan rasio setelah 2016 memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami risikonya. Selanjutnya yaitu analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 chapter 10, yaitu saham preferan anak perusahaan dan laba terkonsolidasi.
Rasio yang relevan adalah modal kerja bersih yang terdapat pada nomor 17. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasinya dari sumber daya internal, tanpa harus bergantung pada keamanan eksternal. Analisis modal kerja bersih GDP seperti tren positif. Jadi tren positif ini modal kerja bersih GDP menunjukkan tren positif selama periode analisis dengan peningkatan signifikan dan minimum negatif 54,2 hari pada tahun 2012 menjadi maksimum yaitu 332 hari pada tahun 2019. Yang kedua, peningkatan modal kerja. Jadi peningkatan modal kerja ini menunjukkan bahwa GDP semakin mampu membiayai operasinya dari sumber daya internal yang dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal dan meningkatkan stabilitas keuangannya. Lalu yang ketiga yaitu dampak saham preferen. Penting untuk mempertimbangkan dampak pembiayaan ini pada modal kerja bersih karena pembayaran dividen yang tinggi dapat mengurangi modal kerja bersih dan berpotensi membahayakan kemampuan GDP untuk membiayai operasinya. Selanjutnya yaitu RACFS Set D. Rasio analisis arus kas grup perusahaan. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 Chapter 6, laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Meskipun rasio moneter GDP tidak secara langsung terkait dengan bab laba antar perusahaan transaksi aset tetap, terdapat beberapa hubungan tidak langsung yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu dampak laba antar perusahaan pada arus kas. Laba antar perusahaan timbul dari transfer aset tetap antar perusahaan dalam grup GDP dapat mempengaruhi arus kas dengan cara yang pertama penjualan aset tetap dengan laba kepada perusahaan terafiliasi. Meningkatkan arus kas masuk dapat meningkatkan rasio moneter dari aktivitas investasi pendanaan internal dan pendanaan mandiri. Lalu yang kedua, akuisisi aset tetap meningkatkan beban depresiasi di neraca perusahaan pembeli, dapat menurunkan laba bersih dan arus kas, berpotensi menurunkan rasio moneter dari aktivitas investasi pendanaan internal, dan rasio tingkat pengembalian operasi moneter atas ekuitas pemegang saham. Kedua, dampak laba antar perusahaan pada struktur modal. Laba antar perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal GDP dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu peningkatan ekuitas. Penjualan aset dengan laba dapat meningkatkan ekuitas perusahaan yang dapat meningkatkan rasio moneter dari aktivitas investasi pendanaan internal dan rasio tingkat pengembalian operasi moneter atas ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua, penurunan utang. Akuisisi aset dengan laba dapat mengurangi kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan pembeli yang dapat menurunkan rasio moneter dan aktivitas investasi yang didanai secara internal. Lalu yang ketiga, implikasi arus kas untuk laba antar perusahaan. Arus kas yang kuat dari operasi dan aktivitas investasi dapat memberikan GDP fleksibilitas untuk melakukan transaksi aset tetap dengan laba antar perusahaan tanpa bergantung pada pandangan eksternal. Analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 Chapter 7, transaksi profit antar perusahaan obligasi. Rasio yang paling relevan adalah rasio moneter dan aktivitas investasi yang didanai secara eksternal, yaitu pada nomor 28. Analisis rasio moneter GDP. Yang pertama, tren rasio moneter dari aktivitas investasi yang didanai secara eksternal, yaitu rasio ini berbanding terbalik dengan rasio moneter dari aktivitas investasi pendanaan internal dan pendanaan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa GDP lebih banyak menggunakan pendanaan eksternal ketika arus kas internalnya tidak mencukupi untuk membiayai investasinya. Lalu yang kedua yaitu penerbitan obligasi. Uraian menyebutkan bahwa GDP meningkatkan pendanaan eksternal melalui penerbitan obligasi antara tahun 2012 hingga 2015. Hal ini memungkinkan berkontribusi pada peningkatan rasio moneter dari aktivitas investasi yang didanai secara eksternal selama periode tersebut. Yaitu analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1 Chapter 8, yaitu transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi.
Rasio yang paling relevan adalah rasio konversi kas operasi pada nomor 24 dan rasio moneter dari aktivitas investasi yang didanai secara eksternal pada nomor 28. Analisis rasio moneter GDP yaitu rasio konversi kas operasional pada nomor 24. Rasio ini menunjukkan persentase laba operasi yang diubah menjadi kas. Rasio ini menunjukkan fluktuasi selama periode analisis dengan beberapa tahun mencapai lebih dari 90% dan tahun lainnya sekitar 70%. Tren rasio moneter dari aktivitas investasi yang didanai secara eksternal pada nomor 28, rasio ini menunjukkan peningkatan aktivitas investasi yang dibiayai dengan pendanaan eksternal. Rasio ini menunjukkan peningkatan signifikan antara tahun 2012 hingga 2015 yang bertepatan dengan periode aktivitas merger dan akuisisi yang tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang analisis dari RACFS Set D, rasio analisis arus kas grup perusahaan, yaitu analisis temuan hubungan jurnal dengan AKL 1, materi chapter 9, itu kepemilikan tidak langsung dan mutual. Nah, di sini yang saya analisis di situ kepemilikan tidak langsungnya. Kepemilikan tidak langsungnya mengacu pada situasi di mana pemegang saham memiliki kepentingan di perusahaan melalui entitas lain atau struktur keuangan yang kompleks. Nah, ini seringkali terjadi dalam konteks merger dan akuisisi, di mana sebuah perusahaan induk memiliki saham di sebuah perusahaan lain melalui anak perusahaan atau kendaraan investasi lainnya. Nah, dalam jurnal ini disebutkan beberapa aktivitas merger dan akuisisi yang signifikan, seperti pembelian non-controlling interest atau NCI di Eurex Zurich AG pada tahun 2012 dan di Stocks AG pada tahun 2015. Nah, transaksi ini merupakan contoh nyata dari kepemilikan tidak langsung, di mana GDB memperluas kepemilikannya melalui entitas lain. Pembelian NCI ini menunjukkan bagaimana perusahaan induk dapat mengendalikan dan memperoleh manfaat dari perusahaan lain tanpa harus memiliki seluruh saham secara langsung. Nah, di sini ada pemilikan bersama juga terjadi ketika beberapa pemilik pihak memiliki saham di perusahaan yang sama dan membagi resiko serta keuntungan yang dihasilkan dari kepemilikan tersebut. Nah, kepemilikan ini dapat mempengaruhi bagaimana keuntungan didistribusikan dan bagaimana keputusan strategis dibuat. Nah, dalam jurnal ini ada beberapa rasio keuangan yang menunjukkan bagaimana keuntungan dan arus kas perusahaan digunakan untuk kepentingan pemegang saham. Misalnya, rasio keuntungan operasi yang dikonversi menjadi kas, nomor 24, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengubah keuntungan operasi menjadi kas. Yang penting bagi pemegang saham untuk menerima dividen atau reinvestasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan analisis tentang RACFS setengah D, rasio analisis arus kas grup perusahaan. Tapi analisis temuannya hubungannya dengan jurnal dengan AKL 1, yaitu chapter 10. Nah, materinya tentang saham preferen anak perusahaan dan laba terkonsolidasi. Nah, di sini saham preferen anak perusahaan adalah jenis saham yang diterbitkan oleh anak perusahaan dan biasanya memberikan prioritas pembayaran dividen di atas saham biasa. Ini juga seringkali tidak memberikan hak suara dalam konteks GDB, pembelian non-controlling interest atau NCI di Eurex Zurich AG pada tahun 2012 dan Stocks AG pada tahun 2015 menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas yang mungkin melibatkan saham preferen. Nah, aktivitas ini bisa mempengaruhi struktur modal anak perusahaan di mana saham preferen mungkin digunakan untuk mendanai sebagian dari akuisisi ini. Nah, saham preferen akan mengubah cara dividen dibayarkan dan bagaimana laba didistribusikan antara pemegang saham biasa dan preferen. Nah, di sini juga saya ada menganalisis tentang laba perusahaan konsolidasiannya. Nah, laba perusahaan konsolidasiannya sendiri merupakan metrik keuangan penting yang menunjukkan keuntungan yang tersedia bagi setiap saham biasa dalam kelompok perusahaan setelah mengkonsolidasikan hasil keuangan dari semua anak perusahaan. Dalam jurnal ini, ada penekanan pada efisiensi GDB dalam mengubah keuntungan operasi menjadi kas nomor 24, yang sangat relevan dengan laba perusahaan. Nah, fluktuasi dalam rasio ini menunjukkan bagaimana laba operasional yang dapat diandalkan oleh pemegang saham berubah dari tahun ke tahun.
Tren negatif dalam rasio pengembalian ekuitas nomor 25 menunjukkan bahwa laba saham juga mungkin menurun yang akan mengurangi daya tarik saham perusahaan bagi investor. Nah, di sini ada analisisnya juga tentang pajak penghasilan konsolidasiannya. Nah, di sini mengacu pada pajak yang dihitung berdasarkan laba gabungan dari perusahaan induk dan semua anak perusahaannya. Ini penting dalam menentukan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham setelah pajak. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa GDB memiliki kemampuan yang baik untuk membiayai kegiatan investasinya dari arus kas operasi nomor 27 yang mencerminkan efisiensi operasi perusahaan dan pengelolaan pajak yang efektif. Rasio pembiayaan internal yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak melalui penggunaan laba yang ditahan daripada harus mengandalkan pembiayaan eksternal, yang mungkin melibatkan biaya bunga yang lebih tinggi dan pengurangan pajak yang lebih rendah. Nah, di sini selanjutnya saya akan menganalisis tentang RACFS set E, yaitu rasio analisis rata-rata utang entitas suatu grup perusahaan dan kemampuannya membayar utang. Nah, di sini saya akan menganalisis temuan hubungan jurnal tersebut dengan mata kuliah AKL 1 chapter 6 yaitu tentang materi laba antar perusahaan transaksi aset tetap. Nah, di sini transaksi laba antar perusahaannya sering terjadi dalam grup perusahaan di mana anak perusahaan menjual aset atau jasa ke perusahaan induk atau ke anak perusahaan lainnya. Nah, tujuan dari transaksi ini bisa bervariasi, termasuk optimalisasi pajak, distribusi sumber daya yang efisien, dan pengelolaan arus kas. Nah, dalam konteks GDB, jurnal ini menunjukkan bahwa GDB memiliki rasio cakupan aset memancar oleh aktivitas yang meningkat dari 67,3% pada 2010 menjadi 94,4% pada 2019 nomor 29. Nah, ini menunjukkan bahwa GDB semakin menggunakan ekuitas untuk mendanai aset pemelancarnya yang bisa mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang lebih mahal dan beresiko. Transaksi antar perusahaan dalam grup ini, misalnya transfer aset tetap, bisa mempengaruhi rasio ini. Nah, misalnya jika anak perusahaan menjual aset tetap ke perusahaan induk, laba dari transaksi ini bisa meningkatkan ekuitas dan memperbaiki rasio cakupan aset pemancar oleh ekuitas. Nah, di sini ada analisis tentang aset tetapnya. Aset tetap sendiri merupakan aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi perusahaan dan biasanya termasuk properti, pabrik, dan peralatan. Nah, jurnal ini menyebutkan bahwa cakupan aset memancar oleh model yang digunakan berada di atas 100% selama periode analisis, bahkan mencapai 125% pada 2019 nomor 30. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa GDB menggunakan kombinasi optimal dari ekuitas dan utang jangka panjang untuk mendanai aset tetapnya, menghindari penggunaan kewajiban lancar untuk pembiayaan aset tetap. Nah, namun jurnal ini juga mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari aset tetap GDB yang dijaminkan untuk utang jangka panjang dengan rasio leverage aset berwujud pada kewajiban non lancar, yaitu nomor 33A. Rata-rata sekitar 18,3%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan tidak bergantung pada jaminan aset tetap. Mungkin karena GDB lebih banyak berinvestasi pada aset tidak terwujud seperti perangkat lunak IT untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menganalisis tentang RACFSZE lagi, tentang rasio analisis rata-rata utang atintas suatu grup perusahaan dan kemampuannya membayar utang. Nah, tetapi di sini saya akan menganalisisnya atau menghubungkan jurnal tersebut dengan APL 1 pada chapter 7, yaitu materinya transaksi profit antar perusahaan obligasi. Nah, transaksi laba antar perusahaan di sini sering melibatkan pembiayaan melalui instrumen seperti obligasi. Dalam jurnal ini, meskipun tidak secara langsung membahas transaksi obligasi, namun pembahasan tentang rasio-rasio keuangan memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana GDP mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan termasuk hutang untuk mendanai operasinya. Nah, di sini saya juga menganalisis tentang hutang dan obligasinya. Nah, rasio cakupan aset non lancar oleh ekuitas nomor 29A.
Penurunan presentase ini dari 2010 hingga 2019 menunjukkan bahwa GDB semakin mengandalkan ekuitas untuk mendanai set aset non-lancarnya dengan hanya sebagian kecil dibiayai oleh sumber eksternal seperti obligasi. Nah, ini bisa mencerminkan upaya untuk mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan hutang, serta meningkatkan fleksibilitas keuangan dengan memperkuat modal sendiri. Nah, terus di sini ada rasio cakupan aset non-lancar oleh model yang digunakan, nomor 30. Nah, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa GDB telah mencapai tingkat optimal di mana aset non-lancar didanai tanpa menggunakan kewajiban lancar. Hal ini bisa berarti bahwa GDB lebih menggunakan ekuitas dan modal sendiri daripada hutang jangka pendek, termasuk obligasi, untuk mendanai aset tetapnya. Terus ada rasio leverage aset oleh kewajiban nomor 31. Meskipun rasio ini menurun sedikit setelah 2016, namun tetap pada tingkat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus likuidasi, GDB masih memiliki kemampuan untuk menutupi lebih dari kewajiban dari hasil penjualan asetnya. Namun penurunan ini juga bisa menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi risiko dengan mengurangi penggunaan hutang. Nah, yang terakhir ada rasio cakupan bunga, yaitu nomor 34. Peningkatan dramatis ini menunjukkan bahwa GDB memiliki kemampuan yang meningkat untuk membayar bunga dari laba sebelum pajak. Ini menunjukkan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk mengelola beban bunga, termasuk pembayaran bunga pada obligasi yang mungkin diterbitkan. Selanjutnya, saya Lois Emike Nainggolan, NPM 172, akan menjelaskan tentang bagaimana analisis temuan hubungan jurnal dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini dikaitkan dengan RACVA Set E, yaitu rasio analisis rata-rata utang entitas suatu grup perusahaan dan kemampuannya membayar utang. Untuk analisis temuan ini dihubungkan dengan chapter 8. Chapter 8 itu adalah mengenai konsolidasi untuk perubahan dalam kepentingan kepemilikan atau change of ownership interests. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, perubahan dalam kepemilikan biasanya mengakibatkan perubahan dalam komposisi ekuitas. Jika kepemilikan saham berubah, nilai dari ekuitas yang dipegang oleh pemilik baru atau lama akan disesuaikan. Ini terlihat dari peningkatan rasio cakupan aset non-lancar oleh ekuitas dari 67,3% pada tahun 2010 menjadi 94,4% pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, seperti yang ditunjukkan dalam jurnal dengan rasio leverage dan kemampuan membayar bunga, entitas harus menilai kembali kemampuan mereka untuk melunasi utang di bawah struktur kepemilikan yang baru. Tren peningkatan kemampuan membayar bunga dari 440% menunjukkan bahwa entitas semakin mampu mengelola utangnya dengan efektif. Yang ketiga, konsolidasi seringkali melibatkan perubahan dalam struktur pendanaan perusahaan. Sebagian besar aset non-lancar dibiayai oleh ekuitas dan sumber eksternal yang lebih murah namun lebih beresiko. Ini mencerminkan strategi pendanaan yang mungkin perlu dievaluasi ulang dalam proses konsolidasi. Selanjutnya adalah analisis temuan hubungan jurnal dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 chapter 9, yaitu mutual and indirect holdings atau kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan bersama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kepemilikan tidak langsung. Ketika GDB memiliki kepemilikan tidak langsung dalam perusahaan lain, ini bisa mempengaruhi nilai ekuitas dan liabilitas yang dilaporkan. Rasio cakupan aset non-lancar oleh ekuitas yang meningkat dari 67,3% pada 2010 menjadi 94,4% pada 2019 menunjukkan pengelolaan ekuitas yang baik yang bisa terkait dengan kepemilikan tidak langsung yang menguntungkan. Yang kedua adalah beberapa posisi liabilitas seperti CCP dihapus untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam kasus kepemilikan tidak langsung, entitas mungkin perlu menyesuaikan laporan keuangan untuk mencerminkan posisi keuangan sebenarnya dari perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung. Selanjutnya adalah mengenai kepemilikan bersama. Yang pertama, dalam kepemilikan bersama, perusahaan-perusahaan saling tergantung satu sama lain dalam hal keuangan. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat utang dan kemampuan pembayaran utang.
Peningkatan rasio interest cover sebesar 440% menunjukkan peningkatan kemampuan grup Deutsche Börse untuk membayar bunga yang bisa saja dipengaruhi oleh keuntungan finansial dari kepemilikan bersama. Yang kedua, grup Deutsche Börse memiliki tingkat utang yang stabil dan rendah risiko insolvensi. Dalam kepemilikan bersama, stabilitas ini bisa diperkuat oleh dukungan finansial dari perusahaan lain yang terlibat dalam kepemilikan bersama. Yang ketiga, dengan adanya kepemilikan bersama, aset dan liabilitas bisa dilihat secara kolektif. Leverage dari aset berwujud oleh liabilitas jangka panjang yang rata-ratanya 18,3%, bisa mencerminkan bagaimana perusahaan menggunakan aset mereka untuk mendukung kewajiban bersama. Selanjutnya adalah mengenai analisis temuan hubungan jurnal dengan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 chapter 10, yaitu mengenai saham preferen anak perusahaan, laba bersaham konsolidasian, dan pajak penghasilan konsolidasian. Yang pertama, dalam konteks grup Deutsche Börse, penyesuaian posisi CCP dari liabilitas jangka panjang untuk mendapatkan data yang lebih akurat mencerminkan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan, termasuk bagaimana saham preferen ini diperlakukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, peningkatan rasio cakupan aset non-lancar oleh ekuitas dari 67,3% pada tahun 2010 menjadi 94,4% pada tahun 2019, menunjukkan bahwa grup Deutsche Börse semakin mengandalkan ekuitas, termasuk saham preferen, untuk mendanai aset non-lancar. Saham preferen anak perusahaan mungkin termasuk dalam perhitungan ini jika mereka dianggap sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian yang ketiga, peningkatan interest cover sebesar 440% menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk membayar bunga dari pendapatan sebelum pajak yang secara langsung dapat meningkatkan laba bersaham konsolidasian. Yang terakhir, rasio cakupan aset lancar oleh ekuitas yang meningkat menunjukkan bahwa grup Deutsche Börse lebih mengandalkan pendanaan internal yang dapat mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan karena mengurangi biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Selanjutnya adalah mengenai analisis temuan hubungan jurnal dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Chapter 6, yaitu yang berjudul Transaksi Laba Antar Perusahaan yang terkait dengan aset tetap. Penurunan tingkat NCI atau Non-Controlling Interest atau kepentingan non-pengendali melalui pembelian saham minoritas oleh Deutsche Börse Group di Eurex Zurich AG dan Stocks AG menunjukkan bagaimana transaksi antar perusahaan dapat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Dengan mengurangi kepemilikan minoritas, keuntungan dari transaksi antar perusahaan mungkin lebih mudah untuk diatur dan dihapus dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, pembelian saham minoritas yang dilakukan oleh Deutsche Börse Group memungkinkan pengurangan intercompany profits yang harus dieliminasi. Saat kepemilikan penuh atau mayoritas tercapai, transaksi antar perusahaan menjadi transaksi internal yang lebih mudah dikelola dalam konsolidasi. Yang ketiga, penurunan nilai atau impairment charge yang dialami oleh XIX Switch Exchange AG di ISE menunjukkan pentingnya pencatatan yang akurat atas aset tetap. Dalam kasus ini, penurunan nilai aset tetap yang dimiliki oleh anak perusahaan memiliki dampak pada laba bersih konsolidasi dan kepentingan minoritas. Yang keempat, partisipasi NCI dalam laba bersih dan pendapatan komprehensif menunjukkan bagaimana keuntungan dan kerugian dari transaksi antar perusahaan, termasuk aset tetap, mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Sebagai contoh, jika aset tetap dijual antar perusahaan dalam grup, keuntungan dari penjualan tersebut perlu dieliminasi untuk memberikan gambaran yang benar tentang laba bersih konsolidasi. Yang selanjutnya adalah analisis temuan hubungan jurnal dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Chapter 7, yaitu yang berjudul Transaksi Laba Antar Perusahaan Terkait dengan Obligasi. Yang pertama, penurunan NCI akibat pembelian saham minoritas di Eurex Zurich AG dan Stocks AG oleh Deutsche Börse Group
menunjukkan bagaimana perubahan kepemilikan dapat mengurangi kompleksitas dalam mengelola transaksi antar perusahaan, termasuk obligasi. Dengan mengurangi NCI, Deutsche Börse Group lebih mudah mengelola dan mengeliminasi transaksi obligasi antar perusahaan dalam laporan konsolidasi. Yang kedua, partisipasi NCI dalam laba bersih yang stabil di sekitar 3% menunjukkan bahwa laba konsolidasi yang dihasilkan sebagian besar tetap berada di dalam grup, membantu dalam manajemen utang dan bunga obligasi antar perusahaan. Yang terakhir yaitu rasio partisipasi NCI dalam pendapatan komprehensif total yang stabil menunjukkan konsistensi dalam pelaporan laba dan rugi, termasuk yang timbul dari transaksi obligasi antar perusahaan. Dengan tingkat NCI yang lebih rendah, laporan keuangan konsolidasian mencerminkan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan grup. Selanjutnya ini ada rasio hak pemegang saham minoritas. Jadi di sini adalah analisis temuan hubungan jurnal dengan akuntansi keuangan lanjutan 1 di chapter 8, yaitu transaksi perubahan kepemilikan konsolidasi. Jadi analisis rasio ini menunjukkan bahwa rasio NCI mengalami penurunan signifikan dari 2010 ke 2011. Penurunan ini disebabkan oleh akuisisi saham minoritas di Eurex Zurich AG dari Six Group AG yang mengurangi tingkat NCI sebesar 50%, dan penurunan NCI lainnya ini terjadi pada 2015 dengan akuisisi saham minoritas di Stock AG dari Six Swiss AG yang mengurangi tingkat NCI menjadi sekitar 3%. Nah, pada 2019, rasio NCI ini meningkat menjadi 6% setelah beberapa merger dan akuisisi rasio NCI dalam laba bersih. Jadi, pada 2010 berada pada tingkat negatif sebesar negatif 5,75%. Yang disebabkan oleh bagian Six Swiss Exchange AG dalam biaya penurunan nilai ISA dalam tahun-tahun berikutnya. Rasio ini tetap stabil pada tingkat sekitar 3%, yang menunjukkan bahwa hanya 3% ini dari laba yang dihasilkan akan meninggalkan grup rasio NCI. Nah, dalam total comprehensive income-nya menunjukkan tren yang hampir sama dengan rasio NCI dalam laba bersih, namun dengan volatilitas yang lebih kecil. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa NCI itu memiliki bagian yang relatif sama dengan laba dan kerugian yang dicatat dalam hasil keuangan, serta dalam laba dan kerugian yang dicatat langsung dalam ekuitas. Jadi dalam sintetis, analisis rasio ini menunjukkan bahwa NCI itu memiliki bagian yang relatif kecil dalam struktur keuangan perusahaan, tetapi memiliki dampak yang lebih signifikan dalam laba dan kerugian yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ini ada analisis temuan hubungan dengan chapter 9, yaitu Indirect and Mutual Holdings. Jadi yang pertama ini ada Non-Controlling Interest NCI. Jadi analisis NCI dalam jurnal itu memperhatikan bagaimana perubahan dalam struktur saham dapat mempengaruhi hak minoritas. Hal ini itu terkait dengan materi Indirect and Mutual Holdings ya. Jadi karena NCI ini dapat dianggap sebagai bentuk holding tidak langsung, di mana minoritas memiliki hak dalam keuntungan dan kerugian perusahaan tanpa memiliki kontrol langsung. Nah, yang kedua ini ada participant in consolidated net profit or loss. Jadi analisis ini menunjukkan bagaimana sih NCI itu berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan hal ini tuh terkait dengan materi mutual holdings karena NCI dapat dianggap sebagai bentuk holding mutual di mana minoritas memiliki hak dalam keuntungan dan kerugian perusahaan bersama dengan pemegang saham yang utama. Yang ketiga ada participant and consolidate total comprehensive income or loss. Jadi
Analisis ini memperluas analisis yang sebelumnya dengan memperhitungkan bagaimana NCI berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian yang direkam dalam laporan keuangan. Dan ini tuh dianggap sebagai bentuk holding yang tidak langsung yang memiliki hak dan dalam keuntungan dan kerugian perusahaan, termasuk yang direkam dalam laporan keuangan. Dalam sintetis ini, analisis rasio of the rights of minority shareholders dalam jurnal ini memperlihatkan bagaimana NCI itu berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian perusahaan, serta bagaimana perubahan dalam struktur saham ini dapat memengaruhi dari hak minoritas. Dan karena NCI ini dianggap sebagai bentuk holding tidak langsung dan memiliki hak dalam keuntungan dan perusahaan. Yang selanjutnya ini ada chapter 10, yaitu saham preference anak perusahaan laba per saham konsolidasi dan pajak penghasilan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi dalam artikel ini tuh membahas tentang analysis of non-controlling interest atau NCI dalam laporan keuangan konsolidasi yang merupakan aspek penting dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Hal ini sejalan dengan topik laba per saham konsolidasi karena melibatkan perhitungan laba per saham untuk entitas konsolidasi. Yang kedua ada kepentingan non pengendali. Hal ini tuh melengkapi partisipasi NCI dalam laba bersih konsolidasi dan total laba komprehensif yang penting untuk memahami dampak NCI terhadap kinerja keuangan entitas konsolidasi. Nah, hal ini tuh erat kaitannya dengan topik saham preference anak perusahaan karena menyoroti peran NCI dalam pelaporan keuangan anak perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada analisis kinerja keuangan, menyajikan laporan kinerja keuangan perusahaan termasuk partisipasi NCI dalam laba bersih konsolidasi dan total laba komprehensif. Jenis analisis ini sangat penting untuk memahami kinerja keuangan entitas konsolidasi dan dampak NCI terhadap hasil keuangan yang relevan dengan topik perpajakan penghasilan konsolidasi. Jadi metode penelitian dalam jurnal ini tuh relevan ya dengan saham preference anak perusahaan, laba per saham konsolidasi, dan pajak penghasilan konsolidasi. Karena melibatkan analisis laporan keuangan konsolidasi, kepentingan non pengendali, kinerja keuangan, analisis laporan keuangan yang semuanya itu merupakan aspek penting dalam pelaporan keuangan konsolidasi dan perpajakan. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dari chapter 6. Jadi analisis rasio Dutch Beurs Group ini menunjukkan bahwa laba antar perusahaan atas transaksi aset tetap itu memiliki dampak yang beragam pada struktur keuangan dan kinerja grup. Jadi laba antar perusahaan dapat meningkat atau menurun itu menurut probabilitas dan efisiensi tergantung pada harga perolehan aset dan kinerja aset tersebut setelah akuisisi. Namun laba antar perusahaan ini tidak berdampak negatif pada likuiditas dan solvabilitas dari grup Dutch Beurs. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari chapter 7 di mana analisis rasio pada laporan keuangan konsolidasi itu memberikan wawasan yang mendalam mengenai stabilitas keuangan, efisiensi operasional, dan profitabilitas sebuah grup model. Dalam konteks transaksi antara perusahaan terkait obligasi, jurnal ini tuh menekankan pentingnya eliminasi transaksi internal untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat dan tidak terdistorsi. Obligasi yang diterbitkan oleh satu entitas dalam grup dan dimiliki oleh entitas lain dalam grup itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi untuk menghindari penggandaan pendapatan atau beban bunga. Pendapatan ini itu memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan posisi keuangan dan kinerja grup secara keseluruhan tanpa bias dari transaksi internal yang sejalan dengan prinsip akuntansi yang menghendaki transportasi dan keakurasian dari informasi keuangan. Jurnal ini itu juga menunjukkan bahwa dengan analisis rasio yang tepat, pihak manajemen dan investor itu dapat membuat keputusan yang lebih informasi terkait dengan strategi keuangan dan investasi dalam grup perusahaan tersebut.
Selanjutnya di sini kesimpulan untuk chapter 8, di mana transaksi perubahan kepemilikan itu seperti akuisisi atau penggabungan itu memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasi sebuah grup di perusahaan. Proses konsolidasi itu harus memperhitungkan nilai aset dan kewajiban yang diakui dengan akurat serta mengeliminasi transaksi internal antara perusahaan yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan posisi keuangan dan kinerja operasional seluruh grup perusahaan dengan benar. Setelah terjadinya transaksi perubahan kepemilikan, para pemangku kepentingan seperti manajemen dan investor itu dapat menggunakan pemahaman tentang dampak dan juga transaksi perubahan kepemilikan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan strategi bisnis dan investasi, serta untuk mengidentifikasi risiko peluang yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan dampak dari transaksi perubahan kepemilikan dalam analisis rasio dan evaluasi kinerja keuangan sebuah grup perusahaan. Nah, yang selanjutnya untuk kesimpulan chapter 9, proses konsolidasi perusahaan induk itu harus memasukkan entitas anak ke dalam laporan keuangan konsolidasi, namun kepemilikan itu tidak langsung dan kepemilikan bersama dapat menjadi kompleksitas tersendiri. Jurnal itu menyoroti pentingnya eliminasi transaksi dan kepemilikan tidak langsung serta kepemilikan bersama dalam proses konsolidasi untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi itu memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja operasional seluruh grup perusahaan. Dengan memahami implikasi dari kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan bersama, para pemangku kepentingan ini dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang strategi dan investasi. Mereka itu dapat mengevaluasi resiko dan juga peluang dengan lebih baik serta memastikan bahwa informasi keuangan yang mereka gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan itu adalah akurat dan juga relevan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhitungkan dampak kepemilikan tidak langsung dan kepemilikan bersama dalam analisis rasio dan evaluasi kinerja keuangan sebuah grup perusahaan. Baik, selanjutnya di sini kesimpulan untuk chapter 10. Dalam proses konsolidasi, penting untuk menghitungkan bagaimana saham preferen anak perusahaan berdampak pada lingkungan keuangan konsolidasi. Ini disebabkan oleh dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen yang mempengaruhi laba yang tersisa untuk pemegang saham biasa. Proses konsolidasi itu harus memastikan bahwa laba yang dilaporkan itu mencerminkan kinerja sebenarnya dari seluruh grup perusahaan dengan memperhitungkan klaim saham preferen. Dalam konteks ini, analisis rasio itu dapat membantu para pemangku kepentingan seperti manajemen dan investor untuk memahami dampak dari saham preferen anak perusahaan terhadap kinerja finansial grup perusahaan. Dengan pemahamannya lebih baik tentang bagaimana saham preferen itu mempengaruhi laba terkonsolidasi, mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasi terkait dengan alokasi sumber daya, kebijakan dividen, dan perencanaan strategis. Dengan demikian, jurnal ini tuh menunjukkan pentingnya memperhitungkan saham preferen dalam analisis rasio dan evaluasi kinerja keuangan sebuah grup perusahaan. Nah, yang terakhir ini merupakan kesimpulan keseluruhan dari jurnal ini. Jurnal ini merupakan kontribusi penting dalam mengisi celah dalam penelitian dan praktek pelaporan keuangan konsolidasi yang masih kurang analitis. Hal ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan analitis yang lebih komprehensif dalam analisis laporan keuangan konsolidasi atau CFS. Artikel ini itu menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan untuk memberikan interpretasi ke ekonomi atas item-item yang muncul selama proses konsolidasi. Melalui penggunaan metode analitis yang dikembangkan oleh Karmanska tahun 2006, artikel itu menghadirkan 38 rasio yang menyoroti posisi keuangan suatu kelompok perusahaan seperti rata-rata utang grup, profitabilitas grup, dan kemampuan pembayaran rata-rata. Studi kasus yang dilakukan oleh analisis longitudinal terhadap laporan keuangan konsolidasi ini itu menunjukkan bahwa kebijakan investasi grup secara keseluruhan itu dinilai positif. Artikel ini itu tidak hanya memperkenalkan konsep analisis laporan keuangan konsolidasi yang lebih kaya, tetapi juga memberikan deskripsi teoritis yang pendekatan yang digunakan itu tetap penerapannya dalam kasus studi ini. Dengan demikian, artikel itu tidak hanya memverifikasi keterpraktisan prosedur komputasi, tetapi juga membantu dalam mengevaluasi kebijakan investasi grup dan mengidentifikasi resiko dari potensial. Melalui penggunaan rasio artikel ini itu juga memberikan wawasan yang lebih baik tentang struktur pemegang saham dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang entitas dalam kelompok model. Dengan demikian, artikel itu menggambarkan bahwa penggunaan analisis rasio dalam konteks laporan keuangan konsolidasi
konsolidasi itu dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemahaman dan evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Baik, sekian pemaparan presentasi mengenai kuis akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas E dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.